Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qabla an nabda darsana, hal min su'al? Baik. Idza kan ليس هناك سؤال فأنا أسألكم. Apa nama ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Nah, Abdul Khaliq. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ayat surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mana inti pendalilan? Naam Luqman. Illa liya'budun. Apa arti illa liya'budun? Melainkan untuk beribadah kepadaku. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ibadah hanya akan sah dan diterima dengan dengan tauhid. Ibadah hanya sah dan diterima dengan tauhid. Baik. Sekarang kita masuk kepada lanjutan yang disebutkan oleh penulis. Perhatikan matannya. Jadi cara saya adalah saya akan bacakan artinya dan jelaskan. نعم اقرأ يا خالد فإذا عرفت أن الشرك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Baik. Fa'idha, maka jika arafta, engkau telah mengetahui, anna syirka, bahwa kesyirikan, idza khalaqal ibadata, jika khalata, idza jika khalata mencampuri al-ibadata ibadah, afsadaha, maka syirik tersebut akan merusaknya. Afsadaha, merusaknya. Wa ahbatal amala, ahbata menghapuskan pahala, menghapuskan pahala. Al-amala, amal ibadah. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Sara, dan menjadi sahibu, pelakunya, minal khalidin, termasuk dari orang-orang yang kekal
Nal khalidin termasuk dari orang-orang yang kekal finnar, di dalam neraka. Angkat tangan yang tidak menulis terjemahan, jujur. Angkat tangan dan berdiri. Berdiri. Angkat tangan yang tidak menulis terjemahan dan berdiri. Fidra, limadha la taktubu tarjamah? Fahimta? Sudah paham tanpa terjemah? Hah? Apa? Sebagian paham, sebagian yang enggak paham ditulis. Ijlis. Barakallahu fiik. Fahri, dzikr. Kenapa enggak nulis terjemah? Enggak tahu. Buka maskernya. Telat. Ijlis. Fadil. Amin. Hah? Telat. Habis itu enggak nulis sama sekali. Kalau sudah telat enggak nulis sama sekali. Baik. Hafid. Apa? Telat. Alif. Telat. Enggak nulis sama sekali setelahnya. Belum. Duduk. Yusuf. Hah? Iftah al-kamal. Ketinggalan. Telat juga. Habis itu enggak nulis sama sekali. Naufal. Telat juga. Jihad. Hah? Sulit. Tulis sebagian. Sebagian ketinggalan. Ijlis. Nih siapa namanya yang baru? Buka maskernya. Hah? Kenapa enggak nulis terjemahannya? Ketinggalan. Dicatat terjemahannya ya. Dicatat terjemahannya. Ini buat kalian, bukan buat saya. Saya sudah hatam ini. Saya sudah menghatamkan ini 10 kali. Ini buat kalian. Saya sudah membaca ini dan saya sudah hafal ini. Dan saya sudah mensyarah ini 10 kali di hadapan orang banyak. Ini buat kalian, bukan buat saya. Kalian mau tahu tentang tauhid, tentang syirik dengan mengerti ini. Maka harus dicatat, terjemahannya dicatat. Dan ini salah satu cara kita untuk belajar. Saya terjemahkan per kata. Baru setelah itu saya jelaskan. Mungkin kelas 9 sebagian saja yang menulis, karena sebagian yang lain sudah tahu. Dan tidak wajib untuk menulis setiap terjemahan setiap kata. Kalau kelas 9 sudah tahu yang ini, yang tidak tahu saja. Adapun yang kelas 1, yang kelas 7 harus ditulis. Apalagi yang kelas 8. Nah, kalian mau belajar? Yang berdiri, mau belajar enggak? Kalau enggak belajar keluar. Kalau enggak mau belajar, silahkan keluar. Abid Nur, mau belajar? Atau mau keluar?
Kalau mau keluar nggak jadi masalah. Yang rugi sendiri. Oh, saya capek Ustaz, mau tidur. Ahlan Ustaz, silakan tidur di kamar. Saya capek Ustaz, mau pulang. Ya pulang, saya antar sekarang. Angkat tangan, saya mau pulang. Hatta cafan ma taktub at-tarjamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadhihi musibah. Ini musibah. Kalian tidak akan dapatkan pelajaran ini di kelas. Jangan dapat. Saya ketika belajar di Masjid Nabawi, itu banyak pelajaran yang saya tidak dapatkan di kelas. Bahkan pelajaran-pelajaran begini saya lebih perhatian dibandingkan di kelas. Di kelas kalian wajib. Kalau kalian di kelas mendapatkan nilai yang tinggi, saya biasa aja. Tapi kalau di sini kalian oke, adabnya bagus, itu saya respect. Ingat tuh baik-baik. Ini majelis ilmu. Pesantren itu mengumpulkan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran mungkin di kelas, kegiatan belajar mengajar. Tapi majelis ilmu di dalamnya terdapat pendidikan. Kalian melihat bagaimana guru mengajar, bagaimana guru menjawab pertanyaan, bagaimana guru mendidik santrinya. Yang kalian akan seperti itu kelak. Ijlisu, jangan diulang. Duduk. Taib, saya ulangi. Fa idza 'arafta, maka jika arafta, engkau telah mengetahui, anna syirka, anna bahwa kesyirikan, idza khalatal ibadata, jika, idza khalata, idza itu jika, khalata mencampuri, al-ibadah ibadah, afsadaha maka ia akan merusaknya, maka ia akan merusaknya. Wa ahbatal amala, wa dan ahbata menghapuskan pahala, al-amala amal ibadah, wasara wa dan sara menjadi, sahibuhu pelakunya, sahibuhu pelakunya, minal khalidin, mina termasuk dari, al-khalidin orang-orang yang kekal, finnar fi di dalam, annar neraka. Saya tanya sekarang, saya terlalu cepat atau cukup? Cukup. Berarti yang tadi terlambat maka dia kaslan, malas, tidak ada niat untuk belajar. Arafta, engkau telah mengetahui, anna ahamma, anna bahwa, ahamma yang paling penting, ahamma yang paling penting, ma alaika hal yang wajib engkau, ma hal alaika yang wajib engkau,
Ma'rifatu dzalik. Ma'rifatu mengenali. Dzalika tentang itu. La'alla Allah, la'alla semoga. La'alla semoga Allah an yukhallisaka membersihkanmu min hadhihi syabakah, min dari hadhihi ini, asyabakah kotoran, atau penyakit, kotoran atau penyakit. Wahia asyirku billah, wa dan hiya dia, asyirku billah mensyirikkan Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, alladzi yang qala berkata Allah Ta'ala fihi di dalamnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Arti ayat, innallaha, inna sesungguhnya, Allah la yaghfiru, la tidak, yaghfiru mengampuni, la tidak, yaghfiru mengampuni, an yushraka bih, disyirikkan, yushraka disyirikkan, bihi dengannya, yushraka disyirikkan, bihi dengannya, wa yaghfiru, wa dan yaghfiru akan mengampuni, ma duna dzalika, ma apa saja, duna selain itu, selain, duna selain, dzalika itu, ma apa saja, duna selain, dzalika itu, liman yasha, liman bagi siapa, liman bagi siapa, yasha yang dikehendaki. Baik. Ini lihat, kita sebagai orang awam bagaimana sulitnya belajar agama. Kita baca dulu, kita terjemahkan, baru sekarang saya menjelaskan. Coba perhatikan lagi matannya. Fa idza arafta, jika engkau mengetahui, anna syirka idza khalaqal ibadah afsadaha, jika ada syirik masuk ke dalam sebuah ibadah. Lihat saya, jika ada syirik masuk ke dalam sebuah ibadah, maka ibadahnya akan rusak. Dan ahbatal amal ibadahnya akan terhapus.
pahalanya akan terhapus. Tidak ada nilai di sisi Allah. Itu kalau ibadah dimasuki apa? Syirik. Dan pelaku ibadah yang dimasuki kesyirikan tadi akan kekal abadi di dalam neraka. Maka jika kita mengetahui akan hal ini, berarti hal yang paling penting yang kita harus ketahui adalah tentang kesyirikan. Karena kita beribadah kepada Allah. Dan jika ibadah ini dimasuki kesyirikan, ibadahnya akan rusak. Pahalanya akan terhapus. Pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian penulis mengatakan, arafta anna ma ahamma 'alaika ma'rifatu dzalik. Engkau berarti mengetahui bahwa yang paling penting untuk engkau ketahui adalah kesyirikan. Semoga Allah membersihkanmu dari kotoran kesyirikan ini. Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu. Dosa selain syirik apa? Membunuh, berzina, mencuri, berjudi, minum minuman khamar, dan dosa-dosa lainnya. Ini dosa akan diampuni oleh Allah jika Allah menghendakinya. Tetapi dosa syirik, jika orang mati di atasnya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Amalannya akan terhapus. Pelaku kesyirikan tersebut akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Nah, sekarang catat pengertian tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Pengertian tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Karena tadi penulis mengatakan bahwa la tusammal ibadatu ibadatan illa ma'at tauhid. Tidak akan sah ibadah kecuali dengan tauhid. Maka kita wajib mempelajari apa itu tauhid. Tauhid secara bahasa lughatan. Lughatan itu artinya bahasa. Diambil dari kata wahada. Wahada yuwahidu. Kalau saya kasih harokat begitu berarti namanya huruf ketiganya yuwahidu. Nah, ini sama dengan begini. Nah, huruf ketiganya wahada yuwahidu tauhidan. Artinya, catat, adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu dan tunggal. Menjadikan sesuatu satu dan tunggal. Satu dan tunggal. Artinya wahada yuwahidu, menjadikan sesuatu itu satu dan tunggal. Sengaja saya tidak tulis biar kalian menulis, ya, biar tidak saya dikte terus. Kemudian arti istilahan. Istilahan atau istilah
syariat. Apa artinya? Artinya adalah ini harus ditulis biar kalian tidak salah. Ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Artinya dalam bahasa Indonesia, menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud dalam ibadah. Ibadah seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, isti'anah, minta tolong, isti'adah, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, menyembelih, bernazar, tawakal, syukur, sabar, rasa harap, raja, rasa takut, khauf, itu seluruhnya ibadah. Ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud dalam ibadah. Dan sinonim dari tauhid adalah al-ikhlas. Sinonim dari tauhid adalah al-ikhlas. Ikhlas yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Sama dengan tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud dalam ibadah. Berdoa hanya kepada Allah. Minta syafaat hanya kepada Allah. Ya. Minta rezeki hanya kepada Allah, minta kesembuhan hanya kepada Allah. Ini disebut dengan apa? Tauhid. Atau sinonimnya, apa arti sinonim? Persamaan kata. Sinonimnya apa? Al-ikhlas. Baik. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, dan tadi penulis mengatakan bahwa anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Kesyirikan jika bercampur dengan ibadah maka dia akan merusaknya. Kesyirikan jika campur dengan ibadah, maka ibadahnya akan rusak. Pahalanya terhapus. Pelakunya apa? Kekal di dalam neraka. Pelakunya kekal di dalam neraka. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ini kan, syirik jika masuk ke dalam ibadah, maka ibadahnya akan rusak. Pahala dari ibadah tersebut terhapus, nggak dapat pahala. Orang sholat tapi syirik, ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, syirik, maka pahalanya terhapus, nggak dapat pahala atas puasanya, atas sholatnya, dan pelakunya kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu asyirik? Baik secara lughatan
atau istilahan. Apa itu syirik? Baik secara lughatan atau istilahan. Syirik diambil dari kata-kata asyraka, yusyriku. Asyraka, yusyriku, yang artinya secara bahasa adalah khilaf infirad. Khilaf infirad. Bahasa Indonesianya kebalikan dari sendirian, atau lebih mudahnya tidak sendiri. Tidak sendiri. Kalau tidak sendiri berarti bersama. Kalau tidak sendiri berarti bersama. Ini arti syirik secara bahasa. Atau lebih mudah juga, arti syirik secara bahasa adalah asy-syafa'. Asy-syafa' artinya genap, bukan ganjil. Satu, genap atau ganjil? Ganjil. Dua, genap. Ya, syirik secara bahasa artinya adalah syafa'. Syafa' dalam bahasa Indonesia genap. Sekarang syirik istilahan. Istilahan adalah sarfu naw'in minal ibadah li ghairillah. Li ghairillah. Sarfu naw'in minal ibadati li ghairillah. Sarfu naw'in minal ibadati li ghairillah. Memalingkan jenis dari ibadah kepada selain Allah. Memalingkan jenis dari ibadah kepada selain Allah. Seperti jenis ibadah sholat. Apalagi ibadah? Hah? Hah? Puasa. Apalagi? Kurban. Apalagi? Nazar. Berdoa. Itu ibadah semua. Nah, apabila ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, maka ini disebut dengan apa? Syirik. Itu yang merusak amal, itu yang merusak ibadah, itu yang menghapuskan pahala, itu yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Paham ini para ikhwah? Nah, inilah pendahuluan yang disebutkan oleh penulis di dalam matan Al-Qawaidul Arba'. Ya, saya tanya sekarang. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Jazakallahu khairan. Apa akibat ibadah masuk? Saya ulangi. Apa akibat buruk jika ibadah dimasuki kesyirikan? Naam, dari Abrar. Irfa' saut, buka. Pelakunya kekal di dalam neraka. Taib. Yang lain? Naam, Zanetti. Pahalanya terhapus. Satu lagi, Naam Dika.
ibadahnya akan rusak, tidak sah ibadahnya karena dia melakukan kesyirikan. Baik. Kita sekarang masuk kepada al-qaidatul ula. Kan 4 kaidah. Yang tadi sudah kita pelajari 1,5 pertemuan, kita sekarang mempelajari adalah kaidah yang pertama. Naam, iqra ya qari'. Al-qaidah. Qaidah apa tadi? Artinya adalah kaidah bahasa Indonesianya. Dan maknanya adalah asal atau dasar yang mempunyai cabang-cabang, ya. Kaidah al-ula. Al-ula artinya pertama. Pertama dalam bentuk muannats. Anta'lama, jangan lupa diterjemahkan, terutama santri kelas 1, santri kelas 2, santri kelas 3 mungkin sedikit-sedikit menerjemahkannya karena sebagian sudah paham. Anta'lama, engkau mengetahui, annal kuffara, bahwa al-kuffara, orang-orang kafir, alladzina, yang qatalahum, diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna, menetapkan, muqirruna, menetapkan, bi anna Allah ta'ala, bahwa Allah ta'ala, bi anna, bahwa Allah ta'ala huwa, dia lah al-khaliq, maha pencipta, ar-raziq, maha pemberi rezeki, al-mudabbir, maha pengatur, yudkhilhum, lam tidak atau belum, lam tidak atau belum, yudkhilhum, memasukkan mereka, yudkhilhum, memasukkan mereka, fil Islam. Abdul Khaliq imsahis sabura, Abdurrahman fil Islam, di dalam Islam. Baik, saya jelaskan ya. Perhatikan sekarang. Kalian sudah menerjemahkan, saya sekarang tugasnya menjelaskan. Perhatikan. Kaidah yang pertama yang harus kita hafal. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah. Siapa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah? Sebutkan namanya. Adrian, Abu Jahal, yang lain lagi, Dika, Abu Lahab, ini sama, Adrian, ya. Taib Hadi, Abu Lahab, nah, Taib, dan orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, orang Nasrani, orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka itu, perhatikan ini baik-baik, mereka itu menetapkan, meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Kuasa. Tetapi keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Paham ini? Abu Jahal kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Abu Lahab juga gitu. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi,
maka dia akan jawab Allah. Ya, orang Nasrani kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Yahudi juga gitu. Tetapi kenapa masih diperangi oleh Rasulullah SAW? Nah, ini yang kita akan pelajari nanti. Kita harus meyakini orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang menetapkan bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur. Tetapi keyakinan mereka itu tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Coba sekarang, kalau ada keluarga yang beragama Nasrani, tanya Bi atau Acil bahasa Banjar, Cil, siapa yang mencipta langit dan bumi? Dia akan jawab Allah. Dia akan jawab itu. Tetapi kenapa mereka masih melakukan? Kenapa kita sebut dia sebagai orang musyrik? Ya, ini yang akan kita pelajari. Paham ini para ikhwah? Ini kaedah pertama, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tetapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Nah, iqra. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والدليل, dan dalil, lihat terjemahannya jangan lupa, dan dalilnya adalah, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah. Qauluhu firmannya, firmannya Allah Ta'ala. Qauluhu firmannya Allah Ta'ala, yaitu surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31. Yang kalian baca itu adalah surat Yunus ayat berapa? Surat apa? Yunus. Tulis itu. Kan tidak ada di dalam matan kita. Yunus ayat 31. Qul, katakanlah, man, siapakah, yarzuqukum, yang memberi rizki kepada kalian. Yarzuqukum, yang memberi rizki kepada kalian. Minas sama, mina dari, as-sama apa? Langit. Wal ardi, wa dan, al ardi bumi. Amman atau siapakah? Amman atau siapakah? Yamliku, yang berkuasa, menciptakan, yang berkuasa menciptakan. As-sam'a, pendengaran. As-sam'a, pendengaran. Wal absara, wa dan, al absar, penglihatan-penglihatan. Penglihatan-penglihatan. Wa dan, man, siapakah, yukhriju, mengeluarkan. Yukhriju, mengeluarkan. Nah, dari kata kerja apa? Akhraja, yukhriju, mengeluarkan. Al-hayya, yang hidup. Minal mayyiti, mina dari. Al-mayyiti,
yang mati. Wa dan yukhriju mengeluarkan al-mayyita yang mati minal hayyi mina dari al-hayyi yang hidup. Waman wa dan man siapakah yudabbiru, apa arti yudabbiru? Mengatur al-amra urusan, al-amra urusan. Fasayaqulun, apa arti fasayaqulun? Maka mereka akan mengatakan. Fa maka, sayaqulun mereka akan mengatakan. Allah Faqul, maka katakanlah. Faqul, fa itu artinya maka, qul artinya katakanlah. Afala tattaqun, afala mengapa, tattaqun kalian tidak bertakwa kepada Allah. Afala mengapa, tattaqun kalian tidak bertakwa kepada Allah. Nah, saya jelaskan sekarang, perhatikan. Ini dalil yang kita sebutkan tadi. Kaidah pertama apa tadi? Siapa yang bisa menyebutkan kaidah pertama? Bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW, mereka mempercayai atau menetapkan bahwa Allah Maha Pencipta, pemberi rezeki, pengatur, tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya ini surat apa tadi? Yunus ayat 31. Ustaz, berarti Abu Jahal paham Allah. Iya, dia paham Allah. Allah itu dia yakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Lihat dalilnya. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan? Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memerintah? Katakanlah, siapa yang memerintah? Allah. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad, yang memerintah Allah. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan kul, ya, mengatakan kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa dari yang memberikan rezeki kepada kalian, baik dari langit. Apa rezeki dari langit? Hujan. Atau dari bumi, apa? Tumbuhan. Amman yamlikus sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki, yang sanggup menciptakan penglihatan, mata, pendengaran, dan siapa yang sanggup mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Kapan itu terjadi? Yang hidup dari yang mati. Saat dia lahir. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup saat hari kebangkitan. Jadi siapa yang menciptakan ibu hamil kemudian brojol keluarin? Ya, Allah. Siapa yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati kemudian dari mati kemudian jadi hidup lagi? Allah. Maka mereka menjawab, fasayaquluna Allah. Maka mereka mengatakan itu adalah Allah. Berarti mereka percaya. Tetapi tetap diperangi oleh Rasulullah.
Ini menunjukkan bahwasanya meyakini Allah Maha Pencipta itu tidak cukup untuk bertauhid. Catat baik-baik. Meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa tidak cukup dalam bertauhid. Meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Kuasa tidak cukup dalam bertauhid. Tetapi wajib menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tetapi wajib menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nih, ada orang Yahudi, kita tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia jawab Allah. Bertauhid kan dia? Bertauhid tapi belum cukup. Ada orang Nasrani, kita tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur, memberi rezeki? Dia jawab Allah. Bertauhid kan dia? Bertauhid tapi tidak cukup. Kapan tauhid dinyatakan cukup, sempurna? Ketika menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Fahim tuh? Baik. Nah, al-qa'idah al-thaniyah tawilah, fa nastamir gadan fi sabah insyaallah. Kaidah yang kedua panjang, kita akan mulai besok pagi insyaallah taala jam 8 tepat. Nah, hal min soal, ada yang ingin bertanya? Nah, Adrian dulu sebelah kanan. Ati mikrofon. Dipencet, diajarin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa kebanyakan teman anak dan anak-anak yang agamanya kafir itu anak-anaknya jawabnya itu bukan Allah tapi Allah? Baik. Sebelumnya kita ini di majelis ilmu, saya sudah memberitahukan kepada santri lama, jika ingin bertanya maka dimulai dengan apa? Ahsanallahu ilaikum. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Yang artinya, wahai Ustaz, semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada engkau. Ini adab seorang penuntut ilmu jika ingin bertanya mendoakan ustadznya. Bukan karena saya, tetapi ini adab seorang muslim. Siapa saja yang datang mengajar kalian, maka jika ingin bertanya angkat tangan, kemudian kalau diizinkan langsung mengucapkan ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Coba ucapkan santri baru, ahsanallahu ilaikum. Ahsanallahu ilaikum. Baik. Adapun jawabannya, orang-orang kafir terutama Nasrani, mengapa mereka menyebut nama Allah? Maka jawabannya sebenarnya sama, itu Allah dengan Allah, sama saja. Tetapi kita kebiasaan mengikuti mengikuti yang tertulis dalam Al-Quran, Allah. Maka kita membacanya apa? Allah. Tapi maksudnya sama, yaitu Allah Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, yang ibadah hanya diberikan kepadanya. Begitu. Nah,
Taib, ati mikrofon li Capan. Kasih Capan. Nah, Ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. barakallahu fiik. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang musyrik itu kafir? Bolehkah kita mengatakan bahwa orang musyrik itu kafir? Jawabannya boleh. Mungkin akan timbul pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan antara syirik dan kafir? Catat. Setiap musyrik bisa dikatakan kafir. Setiap musyrik bisa dikatakan kafir. Dan bisa juga dikatakan setiap kafir adalah musyrik. Saya ulangi, setiap musyrik bisa dikatakan kafir. Dan bisa juga setiap kafir dikatakan musyrik. Bisa juga setiap kafir dikatakan musyrik. Tetapi terkadang kesyirikan lebih khusus dibandingkan kekafiran. Kesyirikan lebih khusus dibandingkan kekafiran. Seperti orang memakai jimat untuk menangkal mara bahaya, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Apakah dia kafir? Tidak. Iya, dia kafir, syirik, dan dia juga kafir. Tetapi apabila ada orang menghina Allah, syirikkah dia ataukah kafir saja dia? Kafir. Paham ini? Saya ulangi tadi jawabannya. Kesyirikan bisa dikatakan kafir, dan kekafiran bisa dikatakan kesyirikan. Tetapi terkadang kesyirikan lebih apa? Khusus dibandingkan kekafiran. Orang yang memakai jimat untuk menangkal bahaya, kesyirikan, disebut syirik dan disebut kafir. Tetapi orang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, disebut apa? Kafir. Disebut syirik enggak? Enggak. Paham ini? Jadi kalau kita boleh gambar tuh begini. Ini syirik. Kemudian di dalamnya kekafiran. Syirik lebih khusus, sedangkan kekafiran banyak sebabnya. Orang menghina Al-Quran, kafir, tapi tidak syirik. Orang menghina Allah, kafir, tetapi tidak syirik. Tapi kalau orang percaya kepada tukang ramal, apa? Syirik dan kafir. Paham? Nah, itu dia. Itu bedanya antara kesyirikan dan kekafiran. Habis waktunya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Well, anak nyatetnya cuma di sini aja. ما في مشكلة لكن انتبه لا يضيع عليك. Hati-hati kalau hilang. فهمت؟ Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya gini Ustaz, kan misalnya nih orang tua kita misalnya kayak belajar sihir-sihir gitu Ustaz, dan